Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Ibu harap meskipun kita melakukan pembelajaran secara online, kita semua bisa menjaga kesehatan jasmani di situasi seperti ini maupun kesehatan secara rohani, yaitu dengan cara memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga selalu berprasangka baik kepada apapun yang terjadi saat ini. Oke. Sebelumnya Ibu akan memperkenalkan diri Ibu terlebih dahulu. Nama Ibu Novia Vika dari lulusan jurusan Matematika UIN Raden Fata Palembang. Di sini Ibu akan menggantikan Ibu Nur Asia sementara waktu selama Ibu Nur Asianya melakukan studi lebih kurang 3-4 bulan. Baiklah, langsung saja. Hari ini kita akan belajar tentang penjumlahan dan juga pengurangan pada matriks. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Jadi penjumlahan dan pengurangan itu dua matriks dapat dijumlahkan jika keduanya memiliki ordo yang sama. Kita lihat contoh. Kedua ordo ini apakah dia sama? Ordo matriks P. Coba lihat, matriks P ini memiliki ordo 2 kali 2. Kenapa? Karena dia mempunyai baris 2 dan juga kolom 2. Kemudian matriks Q ini memiliki ordo 2 kali 2. Dia mempunyai baris 2 dan juga kolom 2. Jadi dapat disimpulkan ini bisa, matriks P dan Q ini bisa dilakukan penjumlahan maupun pengurangan karena dua matriks ini memiliki ordo yang sama. Kemudian yang kedua, cara menentukan hasil penjumlahan dan pengurangan dua matriks atau lebih adalah dengan menjumlahkan atau mengurangi elemen-elemen yang seletak. Jadi bagaimana? Yang mana nih elemen yang seletak? 5 ini elemen seletak dengan elemen 6. Elemen min 2 ini seletak dengan elemen min 2. Elemen 4 ini seletak dengan elemen min 1. Elemen 10 ini seletak dengan elemen 8. Nah, sebelum kita mau masuk contoh soal, kita masuk dulu ke sifat operasi matriks. Oke, sifat operasi matriks yang pertama itu ada asosiatif. Asosiatif ini misalkan Ibu mempunyai matriks A-nya ini, B-nya ini, dan C-nya ini. Jadi asosiatif itu bagaimana? Jadi jika Ibu tidak mengurungkan A-nya seperti biasa ini, matriks A, kemudian Ibu menambahkan matriks B ditambah dengan C yang di dalam kurungkan, itu sama saja dengan matriks A, ini matriks A, ditambah matriks B, ini matriks B, yang Ibu kurungkan A plus B ini, kemudian Ibu baru tambahkan lagi dengan matriks C. Jadi intinya yang sebelah kiri ini, yang sebelah kiri sama dengan ini, sama hasilnya dengan yang sebelah kanan dari sama dengan ini. Jadi diperbolehkan kita mengurungkan, yang boleh mengurungkan B plus C atau juga boleh mengurungkan A plus B, hasilnya sama saja. Kemudian yang kedua itu adalah sifat komutatif. Sifat komutatif adalah jika A plus B, A-nya matriks A-nya ini kan, matriks A-nya ini ditambah matriks B-nya yang ini sama dengan matriks B ditambah dengan matriks A. Jadi kita boleh, kalau penjumlahan itu boleh kita bolak-balikin, mau A-nya duluan atau B-nya duluan, itu boleh, sah-sah saja. Nah, kemudian sifat identitas. Perlu diketahui identitas dari penjumlahan matriks itu adalah 0, 0, 0, 0. Gini ya, harus dihafal ini. Ini
sudah ketentuannya. Nah, jadi matriks A-nya tadi apa? Matriks A-nya ini. Kemudian kita jumlahkan dengan identitas. Itu sama saja dengan identitas. Oh, ini dilambangkan sebagai identitas ya. Identitas ditambahkan dengan matriks A sama saja dengan A. Jadi suatu matriks ini adalah suatu matriks jika ditambahkan dengan identitas sama saja dengan identitas ditambahkan dengan suatu matriks, itu sama saja dengan suatu matriks itu sendiri. Jadi hasilnya akan menghasilkan dirinya sendiri gitu. Nah, perlu diingat juga kalau tadi kan A ditambah B sama dengan B ditambah A. Ini kan proses operasinya penjumlahan. Jadi boleh kita balik-balik. Nah, bagaimana dengan pengurangan? Pengurangan hukumnya haram ya. Hukumnya haram kalau kita ingin membalik-balikan seperti penjumlahan ini. Jadi tidak boleh karena hasilnya akan berbeda. Antara matriks A dikurang dengan matriks B ini tidak akan sama dengan matriks B dikurang dengan matriks A. Oke, lanjut ke contoh soal. Kita ke contoh soal. Jadi ibu mempunyai matriks P-nya ini dan Q-nya ini, maka tentukan P plus Q dulu. P plus Q itu bagaimana? Ini matriks P-nya, ini matriks Q-nya. Selanjutnya kita jumlahkan elemen-elemen yang seletak. 5 ini seletak dengan 6, berarti 5 ditambah dengan 6. Kemudian min 2 ini seletak dengan min 2. Jadi min 2 kita tambahkan dengan min 2. Kemudian 4 ini seletak dengan min 1. Jadi 4 ditambahkan dengan min 1. 10 seletak dengan 8. Jadi 10 ditambah 8. Nah, tinggal kita operasikan saja. 5 tambah 6 sama dengan 11. 4 tambah min 1 sama dengan 3. Kemudian min 2 ditambah min 2 sama dengan min 4. Kemudian 10 ditambah 8 sama dengan 18. Kemudian bagaimana Q min P-nya? Coba kita lihat. Q min P-nya bagaimana untuk penjumlahan Q min P? Oke, maaf ini salah, itu tulis. Oke, P min Q-nya seperti ini. Ini adalah matriks P dan ini juga adalah matriks Q. Kemudian bagaimana cara kita menguranginya? Yaitu dengan cara mengurangi elemen yang seletak. Elemennya 5 dikurang dengan 6. Min 2 dikurang dengan min 2. 4 dikurang dengan min 1. 10 dikurang dengan 8. Nah, selanjutnya kita operasikan saja, tinggal 5 dikurang 6 sama dengan min 1. Min 2 dikurang min 2 sama dengan 0. 4 dikurang min 1 sama dengan 5. Kemudian 10 dikurang dengan 8 sama dengan 2. Nah, jadi mungkin itu saja materi yang akan ibu sampaikan. Di sini ibu akan memberikan tugas terlebih dahulu. Ini tugasnya, silakan kalian kerjakan menggunakan sifat-sifat dari matriks itu sendiri. Sifat-sifat seperti ini. Nah, sifat-sifat operasi matriks harus dilihat ya. Harus dilihat menggunakan sifat operasi matriks mana, harus sesuai dan tidak boleh dibolak-balik ya. Misalkan apakah boleh dibolak-balik atau tidak itu tergantung dengan sifat operasi matriksnya. Oke, sekian materi dari ibu. Apabila ada kata-kata yang salah ibu mohon maaf. Kemudian jika ada pertanyaan silakan jawab ke ibu. Ibu akhiri materi pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.